jual es teh kemudian digoplok-goplokin depan umum itu kan lucu kan ya, jadi seru gitu lah. Jadi jangan terlalu diambil hati lah. Kemudian beliau insya Allah hatinya baik, yaitu untuk menghibur ya, mengatakan goblok itu untuk menghibur atau lucu-lucuan ya begitu ya. Jadi itu adalah kewajaran, dan dimana beliau menyampaikan untuk memuaskan rakyat juga ya pada waktu itu. Teh muji oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Saya Dr. Gina dari Kuala Kapuas. Pada pagi hari ini saya akan memberikan testimoni tentang sebuah minuman, yaitu minuman kesehatan. Ini adalah Hydrocell Liquid Probiotic Mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun berada. Baik, langsung saja. Kalau saya lihat, Gus Miftah itu maklum ketika berbicara tentang menggoblokkan siapapun itu pantas beliau. Jadi maklum, itu bercanda dan itu perlu kita maklumi, adalah batas kewajaran. Kemudian beliau insya Allah hatinya baik, yaitu untuk menghibur ya, mengatakan goblok itu untuk menghibur atau lucu-lucuan ya begitu ya. Jadi dengan memanfaatkan seorang kecil yang jual es teh kemudian digoplok-goplokin depan umum itu kan lucu kan ya, jadi seru gitu lah. Jadi jangan terlalu diambil hati lah. Itu adalah kewajaran, dan dimana beliau menyampaikan untuk memuaskan rakyat juga ya pada waktu itu. Karena status beliau sebagai seorang ulama yang besar skala nasional, Gus Miftah ini punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk menghibur rakyat yang hari ini sedang sakit gitu loh. Artinya sakit dalam hal ya semuanya, ekonominya lesu dan semuanya, dari kebijakannya, dari koruptor-koruptor yang berulah. Jadi sekarang rakyat ini butuh menghibur. Jadi beliau, Gus Miftah ini lahir sebagai atau hadir sebagai pahlawan untuk menghibur rakyat yang sedang sakit. Ini satu. Kemudian yang selanjutnya, jadi Gus Miftah ini nggak salah gitu lah. Artinya ya kalau misalkan Gus Miftah memang niat untuk menghujat atau untuk mempermalukan, beliau nggak mungkin niat gitu loh. Karena sudah menjadi kebiasaan beliau. Artinya beliau itu punya niat baik sebenarnya. Sehingga apa yang kemudian digoreng oleh netizen, disalahpahami, kemudian videonya dipotong-potong sehingga seolah-olah Gus Miftah ini jahat gitu. Seolah-olah Gus Miftah ini hatinya busuk ternyata gitu loh. Seolah-olah begitu. Nah, padahal tidak. Gus Miftah ini hatinya baik. Kemudian apalagi beliau kan pilihan presiden Pak Prabowo. Namanya sudah pilihannya orang besar, pilihannya Prabowo. Ya nggak mungkin salah, masa Prabowo salah. Kan begitu ya. Jadi untuk tugas khususnya Gus Miftah ini kan untuk merekatkan kerukunan antar beragama. Ya tentunya Pak Prabowo kan milih orang yang berakhlak, yang santun, yang asik gitu. Nah, di situ ada Gus Miftah. Jadi dengan kata-kata yang misalkan dengan kata-kata cuk atau apapun, itu kan rasa kasih sayang gitu loh. Seolah-olah menganggap orang lain sebagai keluarganya yang tidak ada gap antara dia dengan dengan orang kecil. Jadi semua yang disampaikan Gus Miftah dengan kata-kata kasar kayak apapun itu bermakna sayang. Begitu. Kaum muslim-muslimat dimanapun berada, itu barusan peragaan saya saat setelah dapat bantuan Gus Miftah, setelah dapat uangnya, kemudian dapat yang biasanya dibagi-bagi itu, ya lalu saya menyampaikan dan membela Gus Miftah. Apapun yang disampaikan Gus Miftah itu pasti benar, pasti itu sudah positif semua, dan ini adalah bentuk balas jasa saya karena saya sudah mendampingi Gus Miftah, orang yang berada di kanan kirinya Gus Miftah. Dan beliau kan sudah punya link untuk mendapatkan bantuan untuk pesantrennya, untuk apa-apa. Itu kan sudah enak ya sebetulnya. Jadi saya harus membela dong. Masa saya cuci tangan kepada orang yang sudah menjadi corong atau menjadi jalan saya untuk mendapatkan cuan-cuan dan bantuan-bantuannya gitu ya. Baik. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi
Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang perlu saya luruskan di sini bahwa tidak semua orang bisa menyandang istilah ulama. Ulama itu profesor doktor loh. Kalau misalkan kita bandingkan dengan predikat-predikat di luar, jangan mudah. Coba lihat. Kenapa? Saya melihat masih, oh Gus Miftah kok bicaranya begitu, padahal Anda seorang ulama besar. Ulama dari mana gitu loh. Kamu lihat ya, kamu lihat Gus Miftah tuh. Gus Miftah ulama yang kita anggap ulama yang baik. Jadi akan sudah kita sampaikan dari awal dulu, mungkin ya ini flashback sekilas sedikit aja ya. Di waktu Gus Miftah di awal-awal dulu membela sholat di gereja, masuk gereja dengan membawa dalil, ternyata bacaannya itu amburadul. Lalu kita sampaikan, kita viralkan, akhirnya kan ternyata menjadi viral gitu. Sudah, dari bab situ saja ulamanya dari mana? Gitu. Paling tidak ulama itu bisa mengurai makna kitabnya, sumber dasar daripada keilmuan dan khasanah keislaman. Itu ulama. Nah, belum yang amilun bi'ilmihi, belum yang mengamalkan terhadap apa yang dibaca gitu. Apalagi seperti misalkan sekarang menggoblok-goblokkan orang, entah itu karakter, berarti kalau misalkan karakter, berarti karakternya karakter borok dong. Karakter bobrok dong. Itu kan bukan ulama seperti itu ya. Nah, itu juga saya pernah juga mengatakan bahwasanya Deddy Corbuzier itu masuk Islam dari pintu yang salah. Ya begini salahnya. Anda lihat seperti sekarang ini. Anda kan punya hati nurani gitu loh. Nah, sehingga mungkin ya ada dendam kesumat ya. Sehingga ketika kemarin saya dikasuskan pencabulan katanya. Ngangkat. Dulu saya memasukkan Deddy Corbuzier, dia katakan dari pintu yang salah. Lalu sekarang lihat tuh, dia masuk ke lubang yang salah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bentuk dari ketidakterimaan hatinya ketika dia dikritik gitu loh. Sehingga mengatakan dan menuding, bahkan memfitnah saya masuk ke lubang yang salah. Dan ketika terbukti di pengadilan tidak ada buktinya, korbannya semuanya tidak ada, kita diberikan kemenangan oleh Allah, saya keluar lagi seperti ini, ya bungkam sudah, nggak ada bicara apa-apa. Jadi kesimpulannya begini saudara, saya berbicara hal ini bukan marah atau dendam atau apapun, tidak. Tapi ingin meluruskan saja. Jadi dudukkan mana ulama, mana bukan. Itu satu catatan penting supaya tidak semakin jauh ya. Pemuka agama pun sebenarnya enggak ya. Itu cuman hanya istilah saja yang mungkin disampaikan oleh publik dan media. Kemudian ya lebih tepatnya beliau kan biasa bergurau, melawak lah. Yang kemudian dibumbu-bumbui dikit dengan sebagai penceramah. Itu pesan saya yang harus diperhatikan. Karena memang di akhir zaman ini, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, bahwa kasirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Di akhir zaman itu banyak, orang bisa bicara itu banyak. Dan sedikit ulama-ulamanya. Dan sekali lagi kepada Gus Miftah, Anda bersabar dan terus berusaha untuk merubah diri lah. Meskipun Anda meminta maaf semakin dibully oleh rakyat Indonesia, ditolol-tololin, goblok-goblok, dianjrit-anjritin, Anda tetap berusaha untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah. Dan kepada teman-temannya yang ngakak, yang ada di kanan kirinya itu, ya juga harusnya minta maaf. Karena yang membuat semakin gerahnya netizen itu karena hal yang konyol, yang kurang ngajar, yang tidak beradab, itu malah menjadi guyonan candaan. Tidak melihat wajah bapak tua yang sudah betul-betul menahan amarahnya.
menahan rasa malunya, dari mukanya itu kelihatan gitu. Kok masih bisa-bisanya tertawa lepas seperti itu loh. Ya, jadi itu harus minta maaf juga ke Pak tukang esnya. Itu catatan. Kemudian yang menjadi catatan lagi, kembali lagi ke kata-kata ulama. Jadi kalau misalkan Gus Miftah itu di statusnya sebagai ulama, ya ini sangat-sangat memukul terhadap nama dan juga kewibawaan martabat keulamaan. Kenapa? Karena minta maafnya Gus Miftah itu setelah ditegur dan diperintahkan oleh Gerindra partai untuk minta maaf. Partai Gerindra pun langsung memberikan masukan terhadap Gus Miftah untuk segera meminta maaf kepada pedagang es yang bersangkutan. Jadi mungkin ini lebih parah dari Jokowi. Kalau Jokowi masih dikatakan petugas partai. Tapi ini dititah untuk beradab oleh partai kepada orang yang dikatakan ulama. Maka ini sangat disayangkan sekali gitu loh. Jadi lebih parah dengan petugas partai. Kalau petugas partai masih disuruh-suruh kebijakan ini dan itu misalkan. Tapi kalau sudah partai yang meminta kepada tokoh, kamu minta maaf. Seolah-olah ulama yang dikatakan diorbitkan ini memang benar-benar tidak beradab. Gitu. Ini persoalan adab maksudnya. Jadi sekali lagi, kelompok itu pasti sesuai dengan kelompoknya. Maka mengingat kepada hadis Rasulullah SAW, jadi almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Siapapun itu tergantung kepada temannya, lingkungannya. Jadi karakter orang yang memang adabnya rusak, ya rata-rata teman-temannya adabnya rusak. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka falyanzur ahadukum man yukhalil. Siapa orang yang menemaninya, lihat sekitarnya. Lah itulah dia karakternya. Maka wajar ketika Gus Miftah mengatakan goblok, kemudian teman-temannya membela, ya itu sudah qat'i. Itu sudah hadis Nabi, nggak bisa dipungkiri. Pasti membela teman-temannya gitu. Ini satu. Kemudian yang terakhir, pribadi seseorang itu tidak akan pernah bisa ditutupi. Karakter tidak akan pernah bisa ditutupi. Kejujuran tidak pernah bisa ditutupi. Kemunafikan tidak akan pernah mampu ditutupi. Pasti dengan alamiahnya dia terbuka. Karena bagaimanapun hati yang kotor itu pasti akan terrealisasikan dari anggota tubuh dan zahir kita. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ala inna fil jasati mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Ada sesuatu chip di sini. Idza suluhat suluhal jasadu kullu. Ketika mudghah ini bagus, maka bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika mudghah ini rusak, ya rusak semuanya. Artinya apa? Ya makna lainnya adalah ketika hati ini kotor, pasti perbuatan juga kotor. Dan itu kelihatan. Siapa yang melihat hati? Ya hati juga. Sebagaimana baginda Nabi SAW ketika dimintai nasihat tentang petunjuk ini dan itu, apa kata Nabi? Istafti qalbak. Minta nasihat kepada hatimu. Hatimu yang bisa menilai ini nyaman apa enggak. Ini baik apa enggak. Itu hatimu semuanya. Ini adalah satu kekuasaan Allah yang luar biasa, yang Allah tanamkan chip kepada setiap manusia, bahwa hati ini bisa menilai. Pasti kalau misalnya nggak baik, pasti nggak nyaman. Jadi sekarang ini rakyat Indonesia, saya lihat ya, apalagi ketika Gus Miftah minta maaf, semakin membuli. Ada yang mengatakan anjrit, babi, apapun keluar semuanya. Goblok itu nggak terhitung. Anda coba lihat di komen-komennya, itu mungkin 99% menghujat. Nah, itu berangkat dari hati mereka yang tidak bisa dibohongi meskipun mengatakan, oh ini karena bercanda, ini cuma demi keakraban, keharmonisan. Nggak bisa dibohongi hati itu. Itu satu pelajaran untuk kita semuanya. Untuk sekali lagi, pintar-pintarlah kita menempatkan mana ulama, mana bukan. Ya. Kalaupun misalkan Pak Prabowo menganggap dia ulama, ya sudahlah kan. Misalkan kemampuannya Pak Prabowo membaca di situ, bidangnya bukan bidang keagamaan kan Pak Prabowo. Jadi mungkin kalau misalkan Pak Prabowo itu salah milih orang, ya sudah terlanjur, bagaimana lagi. Ini salah satu masukan kepada semuanya untuk kita menempatkan mana ulama, mana bukan. Cari ulama yang lurus, yang tidak terlalu banyak niko-niko ya. Itu insya Allah akan menjadi aman iman kita, aman akidah kita, aman ketakwaan kita.
Kalau misalkan dengan dalih, oh itu AC kocak, hati-hati. Jangan ditukar keagamaan kita, keimanan kita dengan hal-hal yang kocak-kocak seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok.